Thinking, innovation and practical studies research. Ini nanti bagaimana terkait dengan inovasi pemikiran kita dan sebagainya. Nanti beliau yang akan memberikan mungkin inspirasi kepada kita semua. Apa data yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bagaimana yang dari 48% yang mengalami penurunan nanti itu mengikuti yang 22,10%. Ini harapan kita bersama Bapak Ibu. Kegiatan workshop atau praktek sharing baik kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Nurina yang akan memandu kepada kita semua. Untuk itu Bapak Ibu mohon untuk berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu, para pengurus, para kepala sekolah, para pendidik, marilah kita menundukkan kepala untuk senantiasa berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita semua selalu diberi kekuatan Allah, kekuatan lahir maupun batin, dan selalu diberi keberkahan Allah, dan selalu diberi kelancaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi wajhika wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa taqdilana biha jamil hajat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'na biha indaka al-darajat wa tubarruna bil aqsal ghayati min jamil kharatib al hayati wa ba'dal mamat. Allahumma hassil maqasidana waqti jami hajatina waqti jami hajatina waqti jami hajatina wasfi jami asqamina wa jamil amalna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita hari ini itu kesekian kalinya bisa hadir di tempat yang cukup megah. Ini adalah salah satu atau satu-satunya tempat megah milik
MKKS SMK swasta Surabaya yang ada di daerah Surabaya Barat. Katanya tadi doanya nanti untuk tempatnya Pak Yosi akan lebih megah dari sini. Mudah-mudahan ke depan juga tempatnya Pak Agung yang di selatan itu juga lebih megah dari sini. Mungkin juga nanti Science Train akan buat yang jauh lebih megah dari sini gitu ya. Artinya 3 dengan ini, namun ini sudah akan kita lalui. Tinggal 2, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi kurikulum yang nanti akan dikomandani oleh Bapak Richard dari Aksio. Kemudian ada penyedia lapangan kerja dan disnaker. Itu nanti kita akan insya Allah adakan di bulan Agustus. Nanti akan kita undang. Nah puncaknya nanti itu nanti ada pertemuan praraker yang akan kita adakan di Malang insya Allah tanggal 10 September. Tapi praraker untuk tahun ini kita adakan 2 kali. Untuk timur dan utara dan selatan dan barat. Nanti biar nanti kita undang teman-teman agar kebersamaan ini tidak hanya berwujud kebersamaan saja, tapi kebersamaan yang sama-sama enak gitu ya. Jadi tidak selalu tidak enak, sama-sama enak. Ukuran teman-teman kepala sekolah salah satunya adalah bagaimana capaian pendapatan siswa di tahun merdeka mendatang itu harusnya, atau kita doakan, kita upayakan bersama. Bersamaan kita bersama dalam artian bersama dalam ya tidak hanya duka atau sedih apa, tapi bersama dalam juga kegembiraan. Ya salah satu poin kegembiraan yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana tahun depan siswa kita jauh lebih banyak. Kalau hari ini katakan 1 kelas, sekali lagi nanti akan juga ada paparan tentang raker kita untuk kepala sekolah. Dan ada tanya jawab, silakan kita maksimalkan hingga ke depan kita juga lebih baik untuk MKKS kita. MKKS kita itu apa anunya Pak? Oke, saya pikir Pak nanti di kita coba upayakan untuk semangat kita coba sampaikan semboyan atau kredo kita. Kalau saya mengatakan MKKS SMK Surabaya, wani berkarya, begitu ya. MKKS SMK Surabaya, MKKS SMK swasta Surabaya, matur suwun. Mohon maaf atas tutur kata yang swasta Kota Surabaya yang kami hormati Ibu hari ini, mohon izin ilmunya untuk kami nanti diberikan semaksimal mungkin Bu. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus MKKS SMK swasta Kota Surabaya, Ibu Kusnul selaku tuan rumah, Mas Richard, selamat datang. Aura-aura Dayaknya masih tampak, ya kan? Gantengnya tambah, ya. Baru pulang dari Kalimantan, beliau adalah istilahnya petugasnya Aksio representatif untuk Indonesia Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu tim promosi SMK Teknipal. Ini kalau tim promosi kami ada di belakang. Tergantung sering branding SMK Teknipal sehingga salah sebut. Bapak Ibu tim promosi dari SMK swasta Kota Surabaya. Alhamdulillah hari ini saya diberi izin untuk sharing. Pada prinsipnya sebenarnya kalaupun toh saya diminta jujur dengan Pak Yosi, izin Pak, madhabnya berbeda Pak, karena madhab kita itu semuanya nanti berbeda karena kita punya karakter yang berbeda-beda juga. Sebenarnya di sini juga kesempatan untuk di sini wong sekolahan yang berada di ujung Bu pengurus MKKS, kalau kami undang rapat di tempat kami 95% itu ogah Bu, karena masuknya itu harus tinggal KTP dan sebagainya. Nah oleh sebab itu mengapa sekolah yang notabene kondisinya seperti itu, secara geografis itu seperti itu, tidak ada angkot Bapak Ibu dan taksi maupun transportasi online dilarang masuk. Tapi SPMB dari Pagu yang kami sebenarnya hanya menentukan 400 itu pendaftarnya itu yang terdata oleh kami di atas 600 Bapak Ibu, sehingga kami harus menolak kurang lebih sekitar 200 lebih yang terdaftar. Karena mohon izin Bapak Ibu, security atau keamanan PT PAL itu sudah kami beri pesan, kami sudah penuh, maka tidak perlu masuk ke sekolah dengan halus Bapak Ibu. Tetapi kalau masih nekat untuk datang ke sekolah, maka kami izinkan untuk datang ke sekolah.
Dan izin Bapak Ibu, kami juga begitu kami sudah tutup tahun 2026-2027, sebenarnya bersama dengan SPMB itu kami juga membuka SPMB Inden 2007-2028. Alhamdulillah sampai pada saat ini sudah ada kurang lebih ya masih sekitar 25 yang sudah daftar 2027-2028, plus masih ada satu yang akan daftar tahun 2028-2029 Bapak Ibu. Fisika Teknikal Surabaya juga menerapkan sistem harus tuntas di awal terkait dengan SPMB. Artinya tidak ada cicil, tidak ada dan sebagainya. Harus tuntas sampai pada daftar ulang. Maka ketika ditarik di negeri Bapak Ibu, anak tersebut itu sudah Rp1 pun yang bisa ditarik. Dan gitu Bapak Ibu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ya sudah, yang sudah ditarik di negeri kami persilakan dengan komitmen seperti itu tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai branding Bapak Ibu, izin Bu mungkin mohon koreksi kalau nanti apa yang kami sampaikan kurang tepat. Itu ada, nggak apa-apa ini saya bocorkan Bapak Ibu, kalau bukan pemen ini saya bocorkan ini karena semuanya adalah mitra kami dan bukan tidak ada kompetitor di sini, semuanya adalah kolaborator. Di SMK Teknikal Surabaya itu ada namanya serangkaian stakeholder Bapak Ibu. Sebagai pribadi Eko Agus Triswanto itu juga harus mengikhlaskan, merelakan terkait dengan diri saya itu juga menggambarkan SMK Teknikal Surabaya. Mohon izin nanti bukan promosi media sosial saya Bapak Ibu yang berkenan di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube atau yang lain, atau di searching di Google, klik Eko Agus Triswanto, nanti akan muncul apa yang muncul di sana. Hampir 90% itu merepresentasikan adalah SMK Teknikal Surabaya. Maka belakangan ini Bapak Ibu dalam rangka untuk mengurangi aktivitas pribadi saya, ketika saya main-main, ketika saya jalan-jalan ke mana gitu, akhirnya saya membuat akun khusus saya, ya kan? Ada Pak Eko pergi main, itu khusus jalan-jalan. Kalau Eko Agus Triswanto itu merepresentasikan SMK Teknikal Surabaya. Terakhir Bapak Ibu, warga sekolah juga kami harus terkait dengan pelayanan. Oh ya, ditampilkan, terima kasih ya. Yang kiranya termasuk belum pernah kita lakukan. Kalau dalam hal media sosial ada sarasehan dan sebagainya tadi, tentunya ada hal yang mungkin perlu dipertajam pertanyaannya sehingga nanti Pak Eko bisa membuka lagi untuk yang berikutnya. Monggo Bapak Ibu, kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi bisiki sama Ketua KKS, eranya hari ini kita sebagai anggota KKS bukan bersaing tapi bersanding, gitu. Nah tentunya dengan bersanding ini bisa juga mengintip-intip, bisa datang ke Pak Eko. Ini sangat luar biasa dengan kondisi karakter sekolah di mana yang sangat banyak batasannya. Ya, harus nyerahkan KTP, BOSIM, sampai melewati beberapa penjagaan. Wong tua kok gak males ya daftar orang kan gitu loh. Nah, ini kan luar biasa. Nah, ini yang mau saya tanyakan adalah bagaimana untuk membangun timnya, terutama untuk di Humas, khususnya di bidang media sosialnya. Ini yang perlu untuk dijadikan kajian bersama. Ini bagaimana? Apakah komponennya memang harus pure murni guru atau ada pihak luar yang untuk melakukan pendampingan di dalam proses pengembangan khususnya untuk di bidang humas. Jadi peran optimalisasi humas sekolah di dalam proses SPMB. Jadi spesifik contoh di kafe Pak, kami tidak punya. Kami yang agak mirip KAI itu hanya TKJ. Kok bisa kami punya tim seperti itu? Kami memang ada perencanaan pelaksanaan pada evaluasi perihal itu ya. Di bawahnya Pak Wahyu. Jadi Pak Wahyu itu selain juga perihal PKL, BKK juga masalah tim promosi. Siapa yang mengerjakan Pak? Anak-anak dan guru. Kebetulan kami juga harus menyeleksi beberapa guru yang memiliki potensi proses editing. Kemudian awalnya memang dia nol. Tapi kami memang juga beberapa kali mendatangkan pemateri Pak terkait dengan upgrading itu, mendatangkan itu. Pendampingnya siapa? Kepala sekolah yang cerewet. Nah, pengajuan proposal, anggaran dan sebagainya harus ditandatangani oleh kepala sekolah. Kami tanda tangani Bapak Ibu. Berikut setelah itu kan ada laporan.
Laporan, kalau yang datang hanya laporan keuangan, saya kembalikan Bapak Ibu. Yang ada harus laporan dalam bentuk deskriptif dan laporan dalam bentuk postingan di media sosial. Itu sudah tuntas. Tapi kalau tidak ada, saya kembalikan. Kenapa Bapak Ibu? Sebenarnya ada di sana. Jadi kita itu memang saya rasa panjenengan semuanya punya potensi, punya prestasi. Tapi kalau tanpa publikasi, itu yang tahu hanya kita sendiri Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, perihal promosi SPMB, kami itu tidak pasang banner, hanya pasang banner 2, itu pun di sekolah sebagai penanda disitulah tempat pendaftaran SPMB. Di luar kami tidak pasang banner. Sehingga Bapak Ibu, sepanjang tahun inilah, mohon maaf, ini belum baru tahun ajaran baru, itu sudah ada yang bilang begini Bapak Ibu di media sosial saya, Pak, kalau tahun depan saya pindah ke PAL bisa apa enggak? Gitu ya. Tapi kebetulan kami kan tidak menerima mutasi masuk Bapak Ibu ya. Kami bisa memutasi keluar tapi tidak bisa menerima mutasi masuk. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami upayakan perihal memang kualitas juga. Tahun ini kami mengeliminir kurang lebih sekitar 26 murid. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Yusuf, Bu Arini ya. Hari ini yang saya hormati Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu kepala sekolah dan tim promosi sekolah masing-masing, terima kasih atas kehadiran di tempat ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan ya Bapak Ibu. Saya tadi sudah berbincang dengan Pak Yusuf 5 menit ya Pak ya. Karena Bu Arini nanti mulai hari Senin 10 Bapak Ibu. Mulai TEPA, kalau di SMK Dharma Bahari itu lagi menonjolkan yang namanya TEPA. Jadi TEPA itu yang kita tonjolkan. Meskipun TEPA-nya itu yang kita tonjolkan teknik mesin, ya. Tapi siswa yang paling mendaftar itu malah di otomotif, Pak, TKR. Ada 9 kelas tahun ini. Jadi kalau SPMB kita sama dengan Pak Eko, saya juga sering Pak lihat media sosialnya, baik punyanya teman-teman itu sering. Apa yang baik kita tiru ya. Cuman kalau kondisinya di PAL itu tidak akan bisa ditiru oleh Dharma Bahari. Kondisinya yang di Wijaya Putra tidak akan bisa ditiru di Dharma Bahari. Kalau di Dharma Bahari kan harus masuk gang. Cuma ada KTP Pak. Harus KTP. Terbuka siapapun di Dharma Bahari. Yeah. Jadi kalau kita SPMB itu, kita biasanya dari tim SPMB itu buat urut map selama 1 tahun. Nah, jadi sama 1 tahun itu kita harus punya Bapak Ibu. Nanti minggu itu timnya kan ada Buleni. Jadi tidak hanya Buleni, banyak. Tim saya, tim marketing itu ada Bapak Ibu guru dan siswa. Saya punya marketing itu hampir 2.000 Pak. Itu siswa yang jadi marketing sebenarnya. Nah, bagaimana kita membranding itu? Kalau Dharma Bahari brandingnya pasti jelas. Pakaian Pak, yang pertama. Bapak sekolah kan mungkin pakai putih dan abu-abu umum. Jadi brand. Kalau secara fisik itu. Jadi kita buat roadmap. Jadi roadmap seperti media sosial itu ada. Kapan ditayangkan? Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Yusuf, Ketua RKKS, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu kepala sekolah, juga tim promosi. Saya berterima kasih sekali untuk kesempatannya. Ini kenalnya dari Pak Sudari ya, yang memperkenalkan kami ke RKKS. Jadi senang sekali hari ini dapat kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi Pak Eko sampaikan, saya setuju sekali. Sebetulnya kita itu selalu setiap kali itu saling belajar, Bapak Ibu. Jadi saya di sini bukan menggurui, tapi saya sharing pengalaman tim kami dengan klien-klien kami gitu ya. Tadi mungkin sudah terima juga perkenalan kami yang
seperti koran itu, ini ada perkenalan singkat lagi. Jadi tim kami ini adalah konsultan branding dan desain. Sebetulnya branding itu apa sih Bapak Ibu? Nah, kita lihat dulu sebentar. Ada sedikit video singkat. Memahami apa itu brand, marilah kita mulai dari apa yang pasti bukan brand. Brand bukan logo. Logo hanyalah salah satu komponen brand, yaitu wajahnya saja. Brand bukan produk. Produk adalah barang atau jasa yang konsumen beli, lalu mereka konsumsi. Brand adalah hasil dari upaya kita menghidupkan nilai-nilai secara konsisten, sehingga pelanggan percaya bahwa produk yang kita tawarkan itu valuable. Dalam bisnis, brand terbangun melalui produk yang dipasarkan, konsep produk, look and feel pesan yang kita sampaikan melalui media offline juga online. Modal tentu juga berpengaruh, namun yang paling membentuk persepsi di benak pelanggan adalah perilaku setiap orang di dalam perusahaan. Segala usaha kita bersama membentuk reputasi di benak konsumen, that's branding. Justru orang-orangnya. Jadi Bapak Ibu, jadi ini apa sebetulnya masing-masing. Tadi di branding sudah dijelaskan di video. Ini saya menambahkan saja bahwa branding itu ada dua aspek Bapak Ibu. Ada aspek rasional dan ada aspek emosional. Jadi kalau anak-anak SMK ini kan in between ya, kadang yang kepengen memilih sekolah itu anaknya, tapi kadang orang tuanya. Nah, berarti kita mesti tahu sebetulnya mereka ini milihnya berdasarkan logika, berdasarkan emosi, atau kombinasi kompleks dari keduanya. Mungkin setiap sekolah Bapak Ibu beda-beda. Jadi tadi kasusnya sekolahnya Pak Eko dengan kasusnya sekolahnya Pak Yosi dengan sekolahnya Bapak Ibu masing-masing mungkin beda. Karena tergantung tipe siswanya seperti apa, tipe orang tuanya seperti apa. Jadi mungkin ada yang kalau lebih mementingkan, oh bagi saya itu yang penting itu nanti anaknya siap kerja, oh mungkin berarti lebih rasional dia. Tapi ada yang, oh saya itu kepengen yang deket dengan komunitas saya, gitu. Jadi dia nyari yang, oh anak-anak teman-temannya banyak sekolah di situ, ya sudah dia ikut di situ. Nah, lebih emosional berarti begitu. Jadi itu yang perlu diamati Bapak Ibu dari ini. Jadi sekolah itu yang paling penting produk dulu. Semua branding itu selalu mulai dari produk. Nah, kalau sekolah produknya itu pendidikannya. Gitu. Jadi memang ini yang harus dibuktikan bahwa efektif. Itu apa buktinya kalau pendidikan di sekolah tersebut efektif? Itu yang perlu ditunjukkan dan dikomunikasikan. Gitu. Jadi setelah orang bisa percaya kalau oh memang sekolah ini efektif, kalau anak saya sekolah di situ dia memang akan benar-benar dapat soft skill maupun hard skill gitu ya. Nah, dari situ baru bisa ke yang berikutnya gitu. Setelah produk kita biasanya ngomong harga juga gitu ya. Ya kalau itu tentu masing-masing sekolah dan yayasan ada kebijakan masing-masing gitu. Tapi seperti tadi ada cara membagi kuesioner, itu juga penting Bapak Ibu. Jadi kadang kita bisa mengevaluasi dari yang udah pernah daftar ke kita, kayak tingkat kepuasannya gimana sih gitu, kayak apakah ada satu sekolah yang dia lebih suka, orang tuanya itu lebih suka, kalau aku itu ingin tahu kalau anakku sekolah mulai dia masuk sampai lulus total tuh saya perlu nyiapin dana berapa, ada yang mungkin begitu. Tapi ada yang lagi tergantung dari itu survei marketnya Bapak Ibu, biasanya orang tuanya tipe yang seperti apa maupun kelompok. Loh, apakah nanti semua di post? Ya enggak. Kan gurunya tuh harus menilai tugas itu. Ya nanti yang bagus-bagus dipilih, yang bagus-bagus saja di post. Gitu dekorasi, betul sekali Bapak. Jadi itu tidak harus menjadi tanggung jawabnya tim humas saja, bukan. Gitu. Jadi itu diwajibkan aja, tiap mata pelajaran harus ada, tiap semester. Jadi ini intinya, brand itu adalah janji yang ditepati sehingga pelanggannya puas. Jadi memang beneran harus sesuai
yang dijanjikan. Kalau misalnya ya, kita sebagai sekolah, saya tahu lah, kayak tidak mungkin sekolah itu katakanlah Bapak Ibu punya beberapa program studi. Gak mungkin semuanya itu sama program studi, ya kan? Pasti kan ada yang lebih unggul, ada yang belum seberapa mungkin karena masih baru. Dari pihak yayasan itu harus berani membuka baru maupun berani menutup. Itu juga penting. Saya nggak tahu ya kalau yang di sini ada punya wewenang untuk keputusan itu atau tidak, tapi itu sebetulnya penting untuk sekolah. Ya mesti katakanlah misalnya guru-gurunya gimana ya, diberdayakan, bisa nggak ditempatkan ke prodi lain yang memang lebih di sekolah itu. Sejujurnya ya Bapak Ibu, saya percaya kalau dari pengalaman saya pribadi maupun tim kami itu saat ini latar belakang pendidikan itu bukannya tidak ada artinya, ada artinya, tapi bukan berarti kita tidak bisa pindah kok. Maksudnya kita belajar hal baru sekarang sudah lebih mudah ya dengan era digital gitu ya. Yeah.